Amin. Pagi hari ini saya nyampaikan firman Tuhan dengan tema meresponi masalah diri kita dengan baik dan benar. Meresponi masalah diri kita dengan baik dan benar. Sebagai manusia, pasti dalam hidup kita akan mengalami masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai. Masalah apapun yang ada di diri kita harus meresponi dengan baik dan benar, sehingga diri kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Apapun kejadian disebut, suka tidak suka, kita harus menerimanya dan kita bisa menolaknya. Apalagi tersebut datangnya dari Tuhan dan atas izin Tuhan. Setiap kita pasti maunya kejadian yang dalam hidup kita nih, maunya enak-enak, sehingga dapat selalu menang hati kita, sehingga damai, sejahtera, sukacita selalu ada dalam hidup kita. Siapa yang mau hidupnya masalah? Tidak ada satupun manusia yang hidup mau masalah. Semuanya berkat, enak, sehat, semua itu. Amin? Semua kita mau, tetapi tanpa kita kehendaki, tanpa kita tidak bisa mentolak ya izin Tuhan, masalah itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam hidup kita itu ada 3 hal penting dalam kehidupan kita, yaitu kejadian. Kejadian dalam hidup kita, kejadian itu bisa yang enak, bisa yang tidak enak. Kalau yang enak, ya puji Tuhan. Tapi yang tidak enak ini ya, kita bicara yang tidak enak. Yang apa istilahnya yang negatif. Pertama kejadian adalah suatu yang tidak dapat kita kendalikan dalam hidup kita. Hal itu sebut merupakan hak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kejadian, seperti saya nih, kejadian saya mesti jam 9 kurang udah sampai sini. Sampai sekarang, ngasar sini, ngasar sana, akhirnya kejadian. Enak tidak enak, saya harus terima. Tadi juga, kemari juga pakai Gojek, anterin. Ya saya bayar, kasih 20.000 ikut ya. Jadi tidak mau tidak mau, baik tidak baik, kita menerima dan tidak punya hak untuk menolaknya kejadian itu. Kejadian yang datang kepada kita adalah ada yang positif, yang baiknya, dan ada yang negatif, tidak baiknya. Misalnya, yang negatif, tidak baiknya nih, kebangkrutan, di PHK pekerjaan, kesakitan, kecelakaan. Tidak ada satupun yang mau. Siapa ada yang mau? Hidupnya bangkrut. Pekerjaan lagi enak, di PHK. Lagi enak-enak, sakit, kecelakaan yang tanpa kita sengaja. Atau kita mau. Kejadian itu ada yang tidak enak bisa terjadi dalam hidup kita. Dan yang positif, yang baiknya, ini pasti orang semua suka. Diberkatin jodoh, diberkatin anak, diberkatin cucu, diberkatin rumah baru, mobil baru, mendapatkan jabatan baru dan gaji yang tinggi dan koneksi yang hebat. Itu semua orang suka. Pasti orang tidak ada yang tidak suka. Semuanya pasti bahagia dan sukacita. Sekarang yang kita bahas adalah kejadian masalah yang negatif, kebangkrutan, kena PHK, kesakitan, kecelakaan. Jika masalah-masalah negatif itu terjadi atas diri kita, membuat pikiran dan hati kita menjadi negatif thinking. Pikirannya kita negatif dan juga menjadi negatif tidak baik. Dan juga kita bersangka buruk pada Tuhan. Dan, oh Tuhan, mengapa engkau tega dan membiarkan masalah tersebut terjadi atas diri saya dan keluarga saya. Kita bersangka buruk pada Tuhan. Kok Tuhan tinggalin saya, tega bener, masa bodoh. Nah itu. Tapi firman Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 mengatakan demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi semua pikiran kita negatif, yang tidak baik, yang bersangka buruk pada Tuhan, dan juga mikirkan masa depan kita yang nggak menentu, mungkin kita khawatir dengan masa depan. Tapi firman Tuhan mengatakan, jadi kita semuanya yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi yang pikiran yang negatif kita ganti dengan pikiran yang baik. Karena kita punya Tuhan.
Karena kita punya Tuhan, kita punya pengharapan. Dengan punya pengharapan, dengan iman kita yang kuat, dan kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita pikir yang negatif semuanya, akhirnya kita akan stres dan kita tidak ada bergairah lagi untuk hidup. Dan akhirnya banyak orang yang stres, ujung-ujungnya apa? Stroke. Yang terakhir bisa bunuh diri. Nah itulah, makanya Tuhan, firman Tuhan, pikirkan yang manis, yang baik, yang benar, yang mulia, yang akan ada dalam hidup kita. Itu kita imanin. Kita diajar harus positive thinking, berpikir yang benar dalam menghadapi masalah yang terjadi atas diri kita. Nah sekarang terjadi kejadian yang terjadi dalam hidup kita, pasti kita merespon. Respon kita ini yang negatif atau yang positif? Respon kita. Nah, bagaimana respon kita di dalam kejadian itu, kejadian masalah hidup kita? Kita berespon pasti. Nggak ada manusia yang diam aja, pasti responnya ini, responnya itu. Banyakan yang orang dalam masalah pasti negatif thinking. Responnya negatif. Tapi Tuhan bilang harus respon yang positif. Yang mulia, yang baik, yang benar, yang nyuka hati kita pikirkan. Tetapi banyak sekali kita kurang iman, memikirkan semuanya negatif. Respon adalah tanggapan kita atas sebuah kejadian atas diri kita. Punya dua pilihan, mau merespon dengan negatif atau positif. Jika diri kita merespon dengan negatif dan tidak baik, contohnya kita respon yang negatif, hancurlah diriku dan keluargaku. Responnya negatif nih, hancurlah diriku dan keluargaku. Bagaimana dalam masa depanku, masalah ini terlalu berat buat diriku. Tuhan saja sudah tidak peduli lagi dengan aku. Itu responnya negatif. Tuhan saja sudah tidak peduli lagi dengan aku. Nah itulah respon yang negatif. Dan jika diri kita merespon dengan positif, dengan baiknya, kita merespon yang baik. Dalam masalah hidup kita respon yang baik dan positif. Pasti Tuhan buka jalan. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Apapun terjadi atas diriku selalu ada jalan keluarnya. Sebab itu aku harus cakap menghadapi masalah ini bersama Tuhan. Persoalan boleh terjadi atas diriku. Aku yakin dan percaya Tuhanlah penolong dan nolong diriku. Karena dulu Tuhan tolong saya. Sekarang pun Tuhan tolong saya. Nanti pun pasti Tuhan tolong saya. Amin. Itu yang positif. Tapi kalau negatif tadi saya katakan, wah hancurlah hidupku, masa depanku, bla bla bla. Pikirannya negatif. Tapi kita meresponin, kita minta Tuhan supaya kita meresponin yang positif. Respon kita lah yang menentukan siapa adanya diri kita. Sebagai umat pemenang atau umat pencundang. Nah, dua respon kita ini, yang positif atau negatif. Kalau kita responkan yang negatif, kita adalah pencundang. Kalau kita respon yang positif, kita adalah umat pemenang. Siapapun ada diri kita, tidak ada satu pun diri kita bisa melihat rencana Tuhan. Tetapi kita harus percaya. Siapa yang bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita? Yang apa yang terjadi, ya memang yang baik pasti Tuhan, rancangan Tuhan rancangan terbaik. Tapi ada masalah di tengah perjalanan hidup kita nggak mengerti. Ada masalah ini bisa ada terjadi. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan, yang pasti bahwa Tuhan baik, pasti memberi yang terbaik. Tapi di tengah perjalanan itu banyak persoalan-persoalan terjadi. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kita sedetik pun dari kehidupan kita, dan rancangan atas diri kita pasti yang terbaik. Tadi kita telah meresponin masalah diri kita dengan secara negatif, dengan secara positif. Sekarang kita lihat hasilnya. Waktu kita kejadian, kita respon, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kita responnya hasil dari negatif atau positif, hasil dari respon diri kita, hasilnya adalah bentuk dari respon kita terhadap suatu kejadian. Jika respon kita negatif, maka hasilnya akan buruk dan kacau dan akan mengaruhi jiwa kita. Saya katakan lagi, jika respon kita negatif, maka hasilnya akan buruk dan kacau, akan mengaruhi jiwa kita. Tetapi jika kita merespon positif, maka hasilnya akan baik dan menenangkan jiwa dan roh kita. Maka kita perlu setiap masalah hidup kita, responlah dengan yang positif. Jangan yang negatif. Kalau yang negatif, kita akan mengaruhi jiwa kita, mengaruhi tubuh kita. Kalau kita pikiran yang jelek, akhir tubuh kita jadi sakit. Dan akhirnya hidup kita stres. Karena
kita responnya negatif. Jadi kita harus meresponnya yang positif, yang baik, sukacita. Tuhan dulu tolong saya, sekarang Tuhan tolong saya, nanti pun Tuhan tolong saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Umur saya sekarang ini Desember ini 70 tahun. 70 tahun, saya istilah kata perjalanan hidup saya panjang. Pengalaman Tuhan saya panjang. Intim dengan Tuhan juga panjang. Pahit getir hidup saya juga panjang. Tapi saya tidak pernah meresponkan yang negatif. Kalau saya responkan yang negatif, saya udah lari dari Tuhan. Saya udah nggak percaya dengan Tuhan. Saya meninggalkan kekristenan saya. Tetapi saya positif. Saya positif. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya dan keluarga saya. Dari dulu sampai sekarang, saya tetap percaya. Persoalan saya masih banyak. Ya saya kadang-kadang, ya saya ada urusan tanah saya di PT, nah ibu ini pengacara tahu, di PN menang, di PT menang, di MA saya sekarang kalah. Uangnya nggak banyak sih, cuma 192 M. Tanah saya digarap, tapi penggarap ini mau minta. Nah, di penggarap ini menang, di PT, di pengadilan negeri menang, pengadilan negeri tinggi menang, di MA saya kalah. Tapi saya ada PK lagi. Uang saya udah keluar duit hampir 20 M. Bukan uang saya sendiri, ada juga uang orang. Ada yang nipu saya, udah 2 orang yang meninggal. Ya Tuhan hajar dia. Tahun 21 kena COVID, yang kemarin satu komplikasi tahun yang lalu. Dia nipu saya 8 M, uang itu termasuk uang saya di dalamnya. Persoalan saya banyak, tapi saya bergantung hidup pada Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya dulu, sekarang juga Tuhan tolong saya. Amin. Jadi yang saudara-saudaraku, disinilah dibutuhkan adalah hidup kita. Disinilah dibutuhkan pengenalan Tuhan lebih dalam lagi. Kalau kita ada masalah, jangan jauh dari Tuhan. Harus lebih dalam lagi. Harus menerima semua apa yang terjadi dan percaya dengan iman. Sehingga kita dapat merespon dengan benar. Inilah sangat penting buat diri kita masing-masing. Intim sama Tuhan, lebih intim lagi, lebih dekat lagi Tuhan. Persoalan kita kalau ada masalah, kita makin jauh, makin dalam masalahnya. Akhirnya bukan masalahnya selesai, kita juga sakit. Bukan kita yang sakit, keluarga kita juga berantakan. Keluarga kita bisa hancur kalau dari pimpinan kita sebagai bapak, sebagai imam, kita meresponin yang semua masalah hidup kita dengan negatif. Ya contohnya, saya pernah cerita, bukan mengukit-ngukit. Tahun 2003 saya datang ke Indonesia keadaan bangkrut. 200 M. Tahun 2003. Sekarang ini tahun 2024, 21 tahun yang lalu. Saya tetap kuat. Enggak ada namanya 5S, sakit, stroke, sinting, stres, stop, selesai, bunuh diri, enggak. 21 tahun, saya meresponi yang baik. Saya rangkul anak-anak saya rangkul istri saya, selalu hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekarang tuh 200 M, saya baru pulang dari Australia bulan lalu. Sekarang tuh asetnya 3 kali lipat. Kira-kira 800 M atau 700 M. Tapi saya nggak mikirkan yang lalu-lalu, saya pikirkan ya masa depan saya. Yang penting anak-anak saya hidupnya berkenan pada Tuhan, dan mereka kerja rajin, punya rumah, punya mobil, punya apa. Anak-anak saya semua diberkatin Tuhan. Dari nol. Dia merit, saya nggak kasih uang, karena saya lagi bangkrut. Dia beli rumahnya Australia yang 500 meter, ada 600 meter, mobilnya mobil Audi, mobil Mercy, yang satu lagi mobil Prado, mobil Mercy, rumahnya di Australia, 500 meter sama 600 meter. Anak-anak saya hidupnya kecukupan. Yang di sini di Pik juga, rumahnya 200 meter, punya mobil 2, mobilnya sama juga CRP, diberkati Tuhan dari nol. Nah itu dia prosesnya, mereka hidup begitu, karena mereka dari bapaknya. Kalau bapaknya waktu itu tidak mau dekat sama Tuhan, hancur masa depan anak-anak saya, hancur masa depan istri saya. Tapi saya rangkul, saya tetap
andalkan Tuhan, melayani Tuhan tanpa pamrih, melayani Tuhan tidak cari keuntungan. Apa yang saya punya, saya lakukan yang terbaik. Makanya kita harus berani dekat dengan Tuhan dan tinggal meninggalkan Tuhan. Bukannya masalah besar dan kecil masalah yang ada di diri kita. Bukannya masalah besar dan kecil masalah yang ada di diri kita. Tapi gimana untuk selalu dapat memberi respon yang benar. Di dalam persoalan diri kita, respon yang benar di dalam hidup kita. Jadi yang paling penting buat kita adalah respon kita. Ketika kita menghadapi persoalan dan masalah-masalah yang terjadi atas diri kita. Respon itu yang paling penting. Negatif atau positif. Kejadian kita nggak bisa nolak. Saya nyasar-nyasar nih hari, udah puluhan kali saya khotbah di sini, mungkin udah 50 kali lebih. Tapi kalau nih hari bisa nyasar ke Pantai Dadap. 50 kali saya datang kemari, Pak bener Pak Poli, ada nggak 50 kali lebih kali saya khotbah di sini. Pertama kali kejadian, itu saya nggak bisa ngomong. Saya takutnya nggak bisa khotbah saya nih kalau sampai sini sampai jam 11-an ya udah ceritanya udah bubar gerejanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa pimpin saya kemari. Jadi yang paling penting buat kita adalah respon kita ketika menghadapi soalan dan masalah-masalah yang terjadi di diri kita. Respon kita siapapun Anda, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai konglomerat, sebagai mahasiswa dan pelajar, masalah itu akan terjadi. Kita tidak bisa menolak kejadian-kejadian. Kalau yang enak semua juga udah nggak usah, itu pasti semua orang udah nggak usah cerita lah, pasti suka. Tapi kejadian yang masalah ini bisa nggak dengan respon diri kita? Sekarang bagaimana caranya kita meresponi masalah kita dengan benar? Poin pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Jadi hidup kita harus mendekat pada Tuhan. Boleh saja kita memiliki masalah yang berlipat-lipat besarnya, namun jangan sampai kena masalah tersebut kita malah menjauh dari Tuhan. Lebih dekat pada Tuhan, lebih intim pada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Jangan juga mengandalkan pendeta manusia. Yang kita andalkan Tuhan nomor satu. Minta syarat boleh sama pendeta, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Jadi kembali lagi, jangan malah menjauh dari Tuhan, tapi mendekat pada Tuhan. Saya dalam tiap pagi, istri saya sekarang ini udah 3 bulan di Australia. Karena dia mau check up, mau operasi mata, katarak 2, sudah selesai kataraknya tanggal 11 kemarin, sama tanggal 13, dua matanya. Ya karena di sana ada asuransi, gratis semuanya, dokternya bagus, semua bagus. Semua sudah selesai, dia periksa terakhir bagus, dia cek lagi, ngecek payudara tiap tahun di sana gratis semuanya. Jadi istri saya tanggung mau pulang sama saya. Oke, lu tinggal sana, selesaikan operasinya dan nanti tanggal 19 baru pulang. Saya bujangan udah 4 bulan. Tapi tetap saja intim dengan Tuhan. Kalau zaman dulu belum kenal Tuhan, hilang 1 tumbuh 10. Tapi sekarang udah takut Tuhan. Takut Tuhan beda dengan sama orang yang hidupnya belum kenal Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin jauh pula kita dari pelindungannya. Nah, ingat nih, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin jauh pula kita dari pelindungannya. Ada masalah, dekat Tuhan, intim dengan Tuhan, cari Tuhan. Kalau kita ingin jauh, kita tidak dalam pelindungannya lagi. Mungkin pelindungan Tuhan 100 meter gitu anggapnya. Kita keluar dari lindungan Tuhan 150 ya. Kita dalam pelindungan, bikin masalah, bikin dalam, udah di PHK, udah tidak punya duit, istri sakit lagi. Istri sakit, anak sakit lagi. Nambah stres. Tapi kalau tambah dekat Tuhan, Tuhan akan melindungi, jagai, berkatin semua. Amin. Kita juga lebih rentan lagi terhadap masalah. Kita juga akan lebih rentan lagi terhadap masalah yang ada di hidup kita. Kalau kita nggak dekat Tuhan. Akan tetapi jika kita tetap berada dalam naungan Tuhan, maka perlindungan Tuhan juga akan selalu dekat pada kita. Kalau kita dekat Tuhan, selalu dekat kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi dan akan selalu mendekat pada diri kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan. Jadi kita ada masalah, berseru pada Tuhan, lebih dekat pada Tuhan, jangan menggerutu, marah, kecewa. Mikir jauh kita dari perlindungan Tuhan. Amin. Yang kedua, pertama lebih mendekat pada Tuhan, kedua menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita. Iman kita bikin kuat. Ada masalah jangan goyah. Saya nggak goyah iman saya. Masalah boleh terjadi. Orang kaya hebat punya duit ratusan M. Di kantong saya pernah ngantong cuma 100.000. Pernah diboncengin motor sama orang. Saya udah puluhan tahun nggak pernah naik motor. Diboncengin motor. Itu lihat Pak Yusuf tuh. Itu boncengin motor sama orang. Saya pernah makan gado-gado tahun 2003 kalau nggak salah. 2003, 2004 saya makan gado-gado. Abang-abang didorong tuh. 3.000 perak. 3.000 perak sama nasi. Waktu itu masih bisa. Mungkin sekarang 10.000 atau 15.000 kali. Saya makan gitu. Saya biasanya makan. Kalau di Australia ada pendeta kayak siapa yang datang. Gilbert itu tuh hampir seminggu 2 kali atau sekali makan sama saya. Waktu itu dia belajar bahasa Inggris, khotbah di tempat gereja saya. Gilbert siang malam, kalau hari Minggu makan sama saya. Pendeta siapa? Eddie Leo, Pak Niko, Pak Abraham yang di Surabaya yang udah meninggal almarhum. Semua banyak pendeta-pendeta kayak pendeta Rubin Adi. Itu bapaknya nginep di rumah saya, Julius Ishak, GBI kan, ketua. Itu baik saya apa saya. Rubin Adi kemarin baru ulang tahun. Nah, semua biar hebat-hebat kalau dia lihat saya, dia tetap angkat tangan. Karena dia pernah ingat budi saya, yang jaga dia, yang kasih makan. Siapa ya pendeta Yakub Nawe. Saya ajak makan, pokoknya pendeta yang ke Australia pasti cari saya. Pasti cari saya di sono. Saya ngurus semua mereka. Nah, kelihatan di situ kita, pertama hidup kita ini, Tuhan akan selalu memberi jalan keluar bagi anak-anak yang mau dekat dan percaya pada Tuhan. Dan beriman dengannya. Melalui hikmatnya kita dapat mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikan masalah. Dan jika Tuhan sudah ada di sisi kita, jangan takut untuk melangkah bersamanya. Jangan takut bersamanya. Kalau Tuhan ada bersama kita, masalah apapun kita tetap berjalan dengan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan pegang tangan kita dengan tangan kanannya. Mazmur 37 ayat 23-24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Yang membuat kita kuat dan aman dalam hidup kita karena tangan Tuhan yang selalu menopang diri kita. Saya berapa kali jatuh, tapi saya nggak pernah babak belur. Waktu saya jatuh, Tuhan tompang dengan tangannya. Saya nggak jatuh ke ubin atau saya jatuh ke lantai, babak belur, berdarah-darah, enggak. Karena saya dekat sama Tuhan, menguatkan iman saya dan menguatkan kepercayaan saya, dan sehingga akhirnya saya tetap kuat. Kalau orang yang udah jatuh bangkrut, sakit, stroke, hidupnya stres, Pak Paulin liwat juga saya nggak kenal nama siapa ini orang, nggak kenal lagi, karena udah pikirannya ngawur. Tapi saya tetap kenal Pak Paulin dari zaman dulu sampai sekarang, dari 2004 ya Pak, saya 2005 saya melayani dulu di belakang situ. Gerejanya boleh nyewa, pinggir temboknya pada bolong-bolong, bocor, tapi tetap saya ada di hati Pak Paulin sampai sekarang. Pak Paulin masih nggak lupa sama saya, nggak sombong dia. Masih ingat perjalanan GBI Kampung Belakang. Jadi kembali lagi, yang ketiga bersyukurlah akan kehidupan yang kita jalani. Bersyukur dengan apa yang kita jalani. Baik, tidak baik, masalah, tidak masalah, bersyukur. Saya selalu bersyukur. Saya doa tiap pagi sama istri saya pencet WA saya, whole Australia, saya berdoa.
Jaraknya berapa ribu meter, kilo, tetap saya berdoa. Saya bersyukur sama Tuhan, saya bangun dengan tubuh yang sehat, saya bersyukur sama Tuhan, semua saya dapat nikmatin makan, minum, pakai. Saya bisa lihat anak mantu cucu saya sebut anak mantu saya, cucu-cucu saya. Satu persatu bersyukur di dalam masalah hidup saya. Siapa yang gak stres? Perkara saya di MA kalah. Saya mengharap Tuhan campur tangan biar semua bisa PK-nya menang. Ibu ngerti kan Bu? Kalau pengacara tahu ada PK, tahu PK bisa sekali atau 2 kali. Nggak tahu juga. Ya. Jadi saya percaya sama Tuhan. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang ada di hidup kita. Kita jalanin aja masalah hidup, Pak. Sama dengan manusia pada umumnya. Rasul Paulus juga mengalami suka maupun duka, rusak maupun senang, kelebihan maupun kekurangan di dalam hidupnya. Akan tetapi dia tetap bersyukur akan kehidupannya. Masalah apapun yang ada pada di kita saat ini tetap harus kita hadapin dengan ucapan syukur. Saya selalu belajar bersyukur, senang tidak senang, masalah tidak masalah, makan tahu, makan steak, tetap bersyukur. Amin. Jangan pernah putus asa dan merasa diri kita makhluk yang paling menderita di dunia ini. Yang paling susah tuh kita merasa kita paling manusia, paling susah, paling sengsara. Betulnya kita dibandingin orang lain, kita masih jempol daripada orang lain di bawah gitu. Tapi kita selalu merasa, aduh hidup saya udah gak ada pengharapan. Makanya kita punya Tuhan. Waktu kita punya iman, kita punya pengharapan. Kalau kita tidak punya iman lagi, banyak orang dunia yang gak kenal Tuhan, itu yang kesian. Ada masalah stres, dikit aja dia stres, dia stroke, dia bunuh diri. Semua bisa terjadi, karena gak punya pengharapan kalau kita makhluk Tuhan yang dijagai oleh Tuhan. Karena jika kita peka terhadap kondisi sekitar kita, ternyata banyak orang yang bermasalah lebih besar dari diri kita. Oleh karena itu apapun terjadi pada diri kita, kita patut bersyukur pada Tuhan. Bersyukur karena kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi masalah di hidup kita. Ada orang tidak dapat diberi kekuatan dalam masalah hidupnya, tapi kita bangga sama Tuhan, kita bisa menghadapi masalah hidup kita. Masalah boleh terjadi, tapi tetap kita ada di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, karena kita biji matanya Tuhan. Buktinya kita semuanya bisa hadir gereja ini, tempat ini adalah Tuhan berserta kita selalu. Karena kita punya Tuhan yang Immanuel. Tuhan berserta kita dalam hidup kita. Persoalan boleh ada. Mungkin saat ini persoalan ibu ada yang dalam penyakit, dalam pekerjaan, di dalam ekonomi dan lain-lain. Tetap percaya. Yang lebih di bawah kita juga banyak masalah. Kalau dia tetap beriman, dia diangkat oleh Tuhan. Kalau dia tidak kenal Tuhan, hidupnya itu yang susah. Kita juga tidak boleh menghadapi masalah kita dengan seorang diri. Ada Tuhan selalu berada di sisi kita. Tuhan ada selalu kita. Ingatlah, Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi kemampuan umatnya. Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan umatnya. Maka dilihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Ini firman Tuhan yang umum, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percobaan yang ada dalam diri kita, percobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Saudara, kekuatan berapa? 5 kilo, Tuhan kasih 4,5 kilo. Maksimum ya 5 kilo. Kalau saya mampu 15 kilo, Tuhan kasih 15 kilo. Enggak lebih dari 15 kilo. Kalau saya dikasih cobaan 20 kilo, saya juga bisa stres. Nah, maka itu dikatakan Tuhan setia. Dia setia di dalam hal hidup kita. Dia akan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita berseru pada nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Berkatin saya, buka jalan pada saya. Dia setia, dia akan menolong kita. Dikatakan kapan? Sebab Allah setia, karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan
keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa jalan keluar? Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi orang Kristen tuh nggak pernah buntu jalan. Saya nggak pernah ngalamin jalan buntu. Ada buka jalan terus selama saya mengandalkan Tuhan. Saya buntu sini, bangkrut di Australia, balik kemari, dagang buka kafe di Kulit Village, buka kafe, saya nggak ngerti kafe, buka-buka aja, yang penting ada income, ada kerjaan. Akhirnya gagal, rugi 400 juta. Buka toko furniture, bikin ini, kayak si Rudi pernah kerja sama saya di urusan furniture, bawa ke Australia. Saya saya dari dulu ngambil dari 10 negara di Australia, dari Cina, Malaysia, Italia, Spanyol, dari Singapura, banyak dari Taiwan ambil, Vietnam ambil, saya ambil bawa ke Australia. Saya nggak pernah bikin, waktu di sini saya coba-coba bikin, ternyata saya gagal karena kayunya masih basah. Sampai di Australia pada ciut semua, pada melongot-melongot 1,5 senti satu. Akhirnya jual murah-murah, rugi. Gagal. Tapi Tuhan beri lagi jalan keluar. Jalan keluar. Kata dia, sehingga kamu dapat menanggung, ada jalan keluarnya. Saya dapat bahan kimia untuk coating spray, bangku-bangku, karpet, dan lain-lain. Langganan saya waktu itu, customer saya, Bioskop 21, Bliss Megaplex, hotel-hotel bintang 5, beli sama saya. Saya kerjain malam-malam sama anak buah saya, semua kerja, tagihannya 200 juta. Ada yang 200 juta, ada yang 300 juta, ada yang 100 juta. Tahu berapa? Tagihan saya 300 juta. Bisnis saya lebih untung dari bisnis narkoba. Tuhan buka jalan. 300 juta modalnya cuma 15 juta. Ada nggak bisnis begitu? Narkoba aja mungkin modalnya 50 juta, jual 200 juta. 4 kali. Kalau saya 20 kali, 15 juta, saya jual 300 juta. 200 juta modal saya cuma 10 juta. 10 kali untungnya. 10 kali lipat dari modal. Itu Tuhan buka jalan. Akhirnya saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil baru, saya bisa ini. Tuhan buka jalan. Akhirnya bioskopnya tutup, karena COVID kemarin, udah nggak punya duit lagi, pada tutup bioskop, hotel juga nggak ada duit. Akhirnya Tuhan buka jalan lagi, saya punya Super Seal, car wash, cuci mobil, one stop shopping, body repair, anti karat, bla bla bla, semua urusan mobil bisa. Omset saya, Tuhan buka jalan 8 outlet. Sunter, Meluya, Cinere, terus Pluit ada 3, Bandengan ada 8. Omset saya 1 bulan tuh 1 M. Dalam 1 M untungnya nggak kurang dari 400 juta per bulan. Anak saya ngurus. Dan 4 ini dikorupsi, 4 saya rugi 3 M dalam 3-4 tahun. 4 di Sunter, 2 di Cinere, Meluya, korupsi semua berjemaah. Manajer, kasir, manajer, kasir, admin, teknisi, sama marketing, jemaah, 5 orang, siap tempat pada korupsi semua. Mobil 70, dia bilang 40. Omsetnya ada bikin poles, ada 2 juta, dia nggak masukin ke kantor, dia bagi-bagi. Itulah hidup. Ya, tapi Tuhan tetap buka jalan. Saya tetap masih punya 4 tempat di Pluit sama di Bandengan. Semua Tuhan buka jalan karena dia tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya yang berharap pada Tuhan. Amin. Sampai sekarang saya tidak pernah kekurangan. Saya bisa makan steak, makan Jepang, makan Korea, makan ini, semua enak. Badan saya sehat aja. Saya ada kurus dikit tapi diet, bukannya karena nggak kurang makan. Dari 83, sekarang tinggal 77, 76, 77 karena saya diet supaya perut lebih enak gitu. Nah tetap makanya Tuhan adalah jalan, kebenaran. Maka hidup kalau mau benar itu dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus, karena Tuhan itu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Orang Kristen yang setia pada Tuhan, nggak ada matinya. Nggak ada matinya, karena kehidupan, ada kehidupan. Nggak ada tuh ceritanya, wah bangkrut habis-habisnya nggak ada jalan lagi. Ada hidup. Saya ini berapa kali ngalami hidup.
mengalami ada kebangkrutan, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, semua karena Tuhan adalah setia dan Dia adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, menghadapi masalah hidup kita, respon kita apa? Pertama tadi, lebih dekat pada Tuhan, tetap kuatkan iman kita dan selalu bersyukur di dalam persoalan hidup kita dan tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Kedengarannya sederhana, memang hanya berdoa. Doa lagi. Bosan gue suruh doa lagi, Pak Polin, doa lagi. Tetap duit gue masih ada 100 ribu gak naik-naik. Ngapain disuruh doa mulu Pak Polin? Kalau jadi 100 ribu jadi 2 juta, ya puji Tuhan. Ini tetap 100 ribu doa lagi. Tetapi berdoa merupakan cara yang tepat untuk menghadapi masalah yang ada di diri kita. Cara yang tepat. Menurut Alkitab yang dinilai, inilah yang paling ampuh adalah berdoa untuk menghadapi masalah kita. Paling ampuh. Bukan kita teriak sini, teriak sana. Berdoa, teriak sama Tuhan. Itu yang paling ampuh. Yang bernilai di dalam Alkitab, itulah yang menurut Alkitab yang dinilai, inilah yang paling ampuh. Adalah berdoa menghadapi masalah kita. Saya nggak lepas dari doa. Persoalan boleh ada, tetap berdoa. Tetap percaya sama Tuhan, tetap beriman, tetap berharap, meminta. Persoalan kita memang Tuhan kadang-kadang kita nggak mengerti. Kita dikasih Tuhan musiknya lempeng, Tuhan belokin ke kanan. Kok Tuhan ke kanan? Mungkin juga nanti dibelokin ke kiri. Tapi itu ada jalan yang benar. Kalau kita lempeng aja kita ketemu jalan. Tadi kalau saya lempeng terus ke Dadap tuh, pantai Dadap, katanya ketemu orang, buntu Pak. Kampung belakang harus kebalik. Udah kamu bisa antarin saya, nanti saya kasih uang ini. Dia boncengan sama istrinya. Udah saya sampai situ, udah saya tahu, udah saya kasih 20 ribu. Di jalan-jalan sama istrinya saya dapat berkat 20 ribu dari saya. Saya tahu, dia yang tahu, oke lah jalan. Kayak Tuhan juga yang tahu jalannya. Kalau kayak selempeng terus salah saya. Jalan buntu katanya Pak Sono, Pak. Nggak sampai kemari lagi, balik lagi. Banyak itu lagi orang jenazah. Mungkin saya temu 3-4 jenazah yang antarin mau bakar mayat di situ. Udah sampai kamar mayat, Pak, depannya saya balik lagi. Jauh bener makanya. Habis saya ikutin GPS salah juga. Makanya kadang-kadang GPS itu banyak salah, tapi Tuhan nggak ada salahnya. Berdoa dapat menolong diri kita karena kita datang kepada Bapa yang maha kuasa yang dapat melepaskan kita dari masalah hidup. Sebagian orang mungkin tidak memprioritaskan berdoa ketika sedang diterpa masalah, mereka biasa mencari pertolongan manusia lainnya. Ini yang banyaknya salah. Kita minta, wah pejabat, pangkat, ini. Nol semuanya. Saya kenal jenderal banyak. Menteri juga ada. Saya kenal, nggak bisa nolong. Apalagi zaman sekarang, lu berani nolong orang, ini capek. Saya kalau kenal jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, nggak ada yang bisa diandalkan. Mereka juga apalagi zaman sekarang, dia takut jaga dirinya. Kalau dia nolong salah, dia digeser. Kita gara-gara nolong kita, lebih baik dia nggak nolong kita. Nah, itulah manusia. Atau selain minta manusia, atau berdiam diri saja menunggu permasalahan selesai sendiri. Padahal berdoa sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Berdoa adalah salah satu sarana Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya. Kita sebagai anak Tuhan wajib berdoa untuk meminta pertolongannya. Wajib berdoa minta pertolongan Tuhan. Kita sebagai anaknya wajib. Sehingga kita dapat jalan keluar darinya atas masalah hidup kita dan meminta damai sejahtera dari Dia. Jika kita ada masalah, jangan kita khawatir, karena kekhawatiran tidak akan menambah jalan kita sehasta pun. Kekhawatiran kita nggak akan menambah, malah nambah stres. Tetapi jika kita berdoa, ada jalan dan ada pertolongan dari Tuhan. Jangan khawatir. Khawatir ada, tapi kalau terlalu khawatir, ya itu yang nggak baik. Manusia normal kalau dikhawatir, tapi wajar gitu. Jangan sangat khawatir. Waduh, buat makan besok bagaimana ini bagaimana. Saudara, ada yang umur 70, 60 di sini, ada yang 50. Pernah makan, nggak 3 hari nggak makan kan enggak kan? Pasti diberkati Tuhan walaupun makannya sama kecap, sama garam, sama telur. Pasti ada yang tetap makan dipiara Tuhan. Kekhawatiran tidak akan menambah apapun dalam diri kita, menambah stres buat diri kita, itu benar. Menambah stres.
Kita tidak perlu khawatir akan apa yang ada di depan kita selama hidup kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Filipi 4 ayat 6 dan 7, ayat terakhir. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini apa dikatakan? Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Justru ucapan syukur ini yang luar biasa. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ucapan syukur itu adalah menyatakan iman kita yang sejati. Belum terima berkat tapi udah bersyukur. Kalau kita terima berkat, bersyukur, itu namanya terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih saya dikasih motor, dikasih mobil, dikasih istri, saya bisa menikah, punya anak. Itu namanya terima kasih, ucapan syukur. Tetapi kita belum terima, kita bersyukur. Itu iman yang sejati, yang hebat, yang Tuhan bangga pada diri kita, ucapan syukur. Kita ada masalah, kita masih bersyukur. Tuhan, saya hilang motor, Tuhan. Saya bersyukur motornya hilang, bukan istri saya yang hilang atau anak saya. Tuhan sampai dari lagi ngadep ke depan sampai nengok, siapa tuh? Lagi masalah masih bisa nengok, masih bisa bersyukur. Kalau kita diberkati bersyukur, tukang beca juga bisa. Tukang beca biasa di 10.000, kita kasih 20.000. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Enggak sekolah aja dia ngerti alhamdulillah, bersyukur sama Tuhan. Biasa 10.000 dikasih 20.000. Apalagi kita bisa sekolah mengerti bersyukur. Tapi kalau bersyukur di dalam persoalan hidup kita, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau masalah kita yang terjadi itu dapat membuat diri kita lebih baik. Namun respon kita yang salah itu yang membuat masalah kita menjadi lebih buruk. Respon kita lah yang mau. Tuhan mau kita hidup lebih baik. Tapi respon kita yang negatif terhadap Tuhan, terhadap masa depan kita, terhadap kehidupan kita, itu yang Tuhan yang menjadi buruk. Tuhan mau kita belajar merespon yang benar dari persoalan yang kita alami. Seringkali bukan besarnya persoalan yang mengalahkan kita sebagai orang percaya. Seringkali bukan besarnya persoalan yang mengalahkan kita sebagai orang percaya, melainkan respon yang salah yang dimunculkan oleh diri kita. Dan akhirnya mendatangkan kekalahan atas diri kita. Kita jadi pencundang kalau kita meresponnya yang salah. Kemenangan yang sebenarnya bukan pada hasil dari respon yang kita lakukan. Melainkan saat kita tetap mendekat kepada Tuhan dan percayakan diri kita kepadanya dengan iman, itulah kemenangan yang sejati kita akan raih. Dan pasti kita akan respon setiap persoalan kita dengan benar. Bersama Tuhan itulah yang disebut kemenangan atas diri kita. Sebagai orang percaya, orang yang beriman, mulai hari ini kita belajar meresponi masalah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan pada kita. Belajar mulai hari ini merespon yang terbaik. Masalah boleh terjadi, tapi kita meresponi yang benar, yang positif, yang memuliakan nama Tuhan. Dekatlah dan setialah berhubungan dengan Tuhan. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Maka kita akan meresponi setiap masalah kita dengan benar. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Kalau kita merespon yang baik. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Wah, lihat orang Kristen. Gua lihat kemarin dia masalah begini-gini. Tapi tetap aja itu sehat-sehat aja. Tetap bersyukur, tetap berseri mukanya. Nah, itu kan memuliakan nama Tuhan. Siapa tuh? Oh, ini si B. Di gereja, orang Kristen gerejanya itu di GBI, kampung belakang, di pendeta Pak Poli, kan muliakan nama Tuhan. Kalau kita ada masalah, aduh cemberut muka asem, aduh tetangga juga ngakunya lu orang Kristen, ada masalah di kita, ya muka lu cemberut kayak payah Cibinong panjangnya. Makanya kita harus bersyukur. Saya kemarin ketemu orang yang udah umur 70 tahun. Bentar lagi sama Desember dia tanggal 15, saya tanggal 28. Dibandingin saya, dia istri bilang, Pak Yusuf nggak sangka umurnya 70, masih mukanya seri-seri aja, masih fresh gitu. Sedang suaminya udah layu. Sama, umurnya beda. Malah tuan dia 10 hari, saya 28, di tanggal 15, nanti Desember. Beda jauh, kalau dia udah kayak kakek-kakek, saya masih gagah. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidup saya.
Benar, kalau karena Tuhan saya juga loyo. Karena ada Tuhan dalam hidup saya bersuka cita. Dalam 4 bulan ditinggalin istri, tetap kaya. Panggil pembantu, ngepel, nyetrika, nyuci baju. Kalau kadang saya nyuci baju pakai mesin, tinggal masuk-masukin. Enggak, mas, perhes udah. Dia nyerika apa-apa, ngepel semua kamar mandi. Panggil. Saya bisa ngatur makan, tinggal telepon aku, gue makan ini, panggil, kirim. Mau makan ini, tinggal dikirim. Atau mau makan di luar, saya makan keluar. Semua enak, semua ada semua, kena sukacita. Jadi kesimpulan, jadi sebenarnya kesimpulan merespon masalah diri kita dengan baik dan benar. Ternyata ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kita. Kejadian terjadi atas diri kita baik atau buruk sudah seizin Tuhan. Yang kedua, bagaimana respon kita dalam kejadian kita. Ya, kita merespon dengan negatif atau positif, hasilnya pasti berbeda. Ini yang terpenting buat kita. Kita harus responnya yang positif di dalam masalah hidup kita. Yang tiga, bagaimana hasil dari respon kita. Jika kita merespon dengan positif, hasilnya akan pertolongan Tuhan atas diri kita ada. Sehingga damai, sejahtera, sukacita mengikuti diri kita. Jika kita merespon yang negatif, kita marah, bersungut-sungut, dan menjauh dari Tuhan, hasilnya masalah besar terjadi dari kita. Yang ketiga, gimana cara merespon masalah kita dengan benar. Nah, kita tadi masalah responnya yang banyak yang salah, ada yang negatif, positif. Sekarang kita yang benar, mendekatlah pada Tuhan. Masalah boleh terjadi, tetap mendekat pada Tuhan. Dan kedua, menguatkan iman kita, jangan mundur. Dari iman kita anggapnya sekarang posisinya 7 levelnya, kita naik jadi 8. Kalau perlu naik ke 9, jangan 7 jadi 4, 3. Tetap naik tingkat menguatkan iman kita. Dan ketiga, bersyukur dalam kehidupan kita yang kita jalani. Baik, tidak baik, masalah tidak baik, masalah bersyukur Tuhan. Saya bisa melihat istri saya, bisa lihat suami saya, bisa lihat anak mantu cucu saya. Bersyukur Tuhan, semua bisa berjalan dengan apa yang ada. Yang keempat, yang terakhir, tetaplah berdoa. Hanya berdoa merupakan cara paling ampuh untuk menghadapi masalah kita. Tidak ada jalan lain. Bukan teriak sama pendeta, teriak sama pejabat orang kaya. Enggak. Berdoa sama Tuhan merupakan cara yang paling ampuh untuk menghadapi masalah kita. Karena kita datang kepada Bapa yang kita maha kuasa, pertolongannya pasti terjadi atas kita. Pasti. Kalau kita berdoa. Saya nggak pernah lepas dari doa. Tadi saya berdoa kemari, istri saya kemarin kurang tidur, malam dia telat bangun tidurnya sampai akhirnya saya berdoa di dalam perjalanan di mobil. Tetap sama aja. Saya berdoa dengan istri saya dari Australia di mobil, saya berdoa. Sampai selesai kurang lebih 15 menit saya doa, bersyukur sama Tuhan semua apa yang terjadi. Kian firman Tuhan, tetap apapun terjadi, pegang iman kita pada Tuhan. Amin.